Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha dzunub wa tasdihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa dalinu biha al-usub wa ala alihi wa man mansuna wa ila ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi wa tawajjal qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahim. Kemarin sampai ini ya. Sebelumnya kan kita bahas ini ya, taklif ya, taklif tapi ya, taklif terhadap sesuatu tapi yang memerintahkan ini tahu bahwasannya nanti orang yang diperintahkan itu akan mati sebelum dia melakukan perintah tersebut ya, kayak misalnya seorang raja yang memerintahkan prajuritnya untuk mengambil pisang di rumahnya jam 10. Tapi raja itu tahu bahwasannya pisangnya itu nanti akan dimakan oleh istrinya jam 9 atau jam 8. Nah, itu boleh nggak? Itu boleh ya. Ini pembahasan yang pertama kemarin ya. Boleh ya. Faedahnya apa ya? Faedahnya ya tetap ada faedahnya kan. Faedahnya nanti walaupun misalnya paling tidak di sana orang prajuritnya tadi ada niatan untuk apa? Untuk melakukan apa yang diperintahkan ya. Untuk apa yang diperintahkan. Beda lagi kalau prajuritnya itu tahu gitu loh. Kalau prajuritnya itu tahu, maka itu nggak ada faedahnya, ya, nggak ada faedahnya karena ya ketika saya pun tahu kalau misalnya saya prajuritnya itu ya, saya disuruh ngambil pisangnya jam 10, tapi saya tahu bahwasanya jam 9 itu nanti ada istrinya bakal makan pisang tersebut, ya nggak ada faedahnya berarti. Walaupun saya di sana niatan ya, tapi tetap niat saya itu terpaksa. Ya, niat saya akan mengambil pisang itu ya. Tapi ya saya sudah tahu asalnya bahwasanya pisang tersebut akan percuma, akan dimakan oleh istrinya jam 9. Ya sama saja. Jadi jadi nggak ada manfaat, nggak sah kayak gitu taklif kayak gitu. Yang sah itu ketika yang menyuruh tahu, tapi yang disuruh itu nggak tahu bahwasanya dia itu nggak bisa melakukan apa yang diperintahkan karena syaratnya nggak ada. Misalnya pisangnya tadi diambil sebelum dia mengambil pisangnya. Itu masih sah ya. Tapi kalau yang disuruh itu tahu, itu yang masalah, itu nggak sah. Nah, kemudian ya, ini masalah ini ya, wala su'ana taklifa wala su'annahu ayat taklifa ya'lamuhul ma'mur asro ya. Asro ya, asaro ya. Ya'lamuhul ma'mur asaro ya, bifathi awalihi dengan memfathah fathah awalnya dan mengkasroh dan memfathah keduanya huruf. Jadi bisa asaro wa bikasri awalihi wa iskanitsani, atau bisa isro ya. Bisa asaro atau bisa isro, ini untuk membaca asaro ini. Apa artinya asaro atau isro? Akibat, setelah ya, setelah perintah. Akibat itu asaro itu artinya setelah ya, setelahnya perintah. Jadi taklif ya itu bisa dianggap taklif itu setelah apa yang diperintahkan itu mengetahui perintahnya ya, mengetahui perintahnya ya. Jadi seseorang ketika sudah mendengar perintah ya dari yang memerintahkan, itu udah layak dinamakan taklif ya. Misalnya raja memerintahkan ambil pisang pada prajuritnya, nah tapi besok perintahnya itu udah bisa dinamakan taklif enggak? Itu sudah dinamakan taklif ya. Walaupun nanti ada yang mengatakan kila enggak layak lamuhu hinaidin ya. Itu tidak dinamakan taklif, itu tidak diketahui oleh yang diperintahkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan ya, walaupun dia sudah tahu misalnya itu perintah, tapi kan perintahnya besok, ada kemungkinan dia nggak bisa menjalankan apa yang diperintahkan. Ya. Tapi menurut kaul yang asro ini adalah ya'lamuhul ma'mur ya. Ini perintah yang diketahui bisa dikatakan ini perintah yang sah, ini perintah atau taklif yang diketahui oleh yang diperintahkan ya.
ithro atau atharo ya, amri ya, akibat al-amri ya, setelah perintah itu datang. Al-masmu' lahu ya, yang mana perintah itu didengarkan ya, yang didengarkan langsung, misalnya perintah dari raja yang didengarkan langsung, adalli ala taklif, yang menunjukkan pada perintah, menunjukkan pada tuntutan taklif, min ghairi tawaqqufin ala zamanin, tanpa membutuhkan waktu ya, min ghairi tawaqqufin ala zamanin, tanpa membutuhkan waktu ya, ala zamanin yumkinu imtithalun, tanpa membutuhkan waktu yang mana memungkinkan dia untuk bisa mengerjakan. Jadi taklif itu dinamakan taklif ya, kapan ya, ketika yang mendengarkan itu, yang diperintah itu sudah mendengarkan apa yang diperintahkan oleh yang merintah. Ya, ya. Menurut kaulkil di sini enggak bisa. Enggak, ini taklifnya ya. Ini taklifnya enggak bisa. Ya. Enggak diketahui, enggak bisa dinamakan ini taklif seperti ini, enggak diketahui, enggak bisa dinamakan taklif, atau enggak diketahui ya, belum diketahui oleh perintah. Ya, ketika mendengar itu, saya setelah mendengar itu, ya setelah diperintah itu belum, ya. Karena apa? Karena ada kemungkinan li'annahu qad yatamakkanu min fi'lihi lima utihi qabla waqtihi. Karena ada kemungkinan dia nggak bisa melakukan, ya, melakukan perintah tadi, ya, karena dia itu lima utin qabla waqtihi. Karena ada kemungkinan dia meninggal sebelum waktunya. Jadi sebelum dia itu mengambil pisangnya tadi, itu dia meninggal. Au ajzin anhu, atau dia itu nggak bisa mengambil pisangnya tadi, misalnya sakit atau apa ya. Ya. Jadi nggak bisa setelah perintah itu udah, yang diperintahkan itu sudah dinamakan taklif gitu loh. Misalnya saya nyuruh ibunya misalnya, "Bu, belajarlah." Nah, setelah ibu mendengar kata belajarlah, apakah itu langsung dikatakan ibu taklif, kena taklif, atau ibu mengetahui taklifnya? Menurut kaul aso ya udah masuk taklif itu udah, ya. Tapi menurut kaul kil di sini itu nggak dinamakan, belum diketahui taklifnya. Kenapa? Harus ada senggang waktu, yang mana senggang waktu tersebut memungkinkan dia untuk melakukan. Misalnya saya nyuruh belajarnya nanti malam, ya berarti dinamakan taklif itu nanti malam berarti, ya. Bukan sekarang taklifnya. Kayak gitu ya. Jadi perbedaannya ya kayak gitulah ya. Nggak usah terlalu dipertelengi. Wa ujiba ya, makanya tapi dijawab oleh Syekh Zakaria ya. Bi anal asal ada mudzalik, hukum asalnya adalah tidak ada hal demikian ya. Ya. Wa bi takdiri wujudihi, ataupun kita mengira-ngirakan ada kendala ya, misalnya ada kendala beneran sakit atau gimana, yang qati'u ta'alluqul amri adali ala taklif, maka setelah ketika ada kendala tersebut maka jadi terputus. Jadi terputus taklifnya. Misalnya ketika di pertengahan ibu sakit misalnya, atau ibu ada udzur misalnya, ya yang membuat ibu nggak bisa belajar misalnya, setelah saya perintahkan, ya udah berarti terputuslah taklif itu, tuntutan tadi, perintah tadi itu terputus dari kewajiban kepada ibu. Straight. Seandainya ada ya. Kal wakil fil bai' dan idza mata. Misalnya seperti wakil ya, seorang yang diwakili untuk membeli, saya mewakili ya. Misalnya saya wakil ya, atau ada orang yang saya wakili untuk membeli sesuatu ya. Ya, karena saya nggak bisa. Besok ya, besok kamu beli ini ya, saya kamu jadikan wakil. Idza mata, besok ya, idza mata, ketika dia, tapi sebelum besok malamnya dia meninggal. Au azila qoblal qad, atau dia itu mengundurkan diri dari perwakilan. Oh maaf Pak Anas, saya ada uzur, nggak bisa besok, nggak bisa mewakili. Nah, maka yang qad taukil, maka terputuslah akad taukil tadi. Ya sama kayak permasalahan ini. Ya ketika ada uzur ya udah terputus secara otomatis taklifnya ya. Jadi ya nggak perlu, nggak ya. Jadi nggak ada masalah itu ya. Jadi intinya taklif itu sudah berlaku ketika yang diperintahkan itu mengetahuinya ya. Setelah dia mengetahui perintah tadi maka itu berlaku. Nggak pakai menunggu waktu, gimana waktu tersebut itu memungkinkan dia untuk bisa menjalankan taklifnya, enggak. Ya.
Tapi langsung ya, langsung. Adapun nanti kalau kita ada udzur sebelum melakukan ya berarti nanti terputus taklifnya. Ya, permasalahannya simpel. Wakal amir wal makmur fi madzukira annahi wal manhiya. Ini kan amir dan makmur ya, permasalahan amir orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Sama seperti ini permasalahan ini sama seperti orang yang melarang dan dilarang ya. Ini konteksnya kan dua pembahasan ini kan orang yang merintah dengan yang diperintah. Yang kayak gini itu orang yang melarang dan dilarang. Jelas? Insyaallah Ustaz. Jelas ya? Insyaallah Ustaz. Sekarang kita masuk bab penutupan ya. Bab penutupan ya, sebelum besok kita masuk ke pembahasan inti daripada usul fikih ya. Khotimah. Ya. Al-hukmu qad yata'allaqu 'ala tartib awil badali fa yahrumul jam'u aw yubah. Aw yubahu aw yusan. Hukum itu terkadang ya, hukum itu terkadang berhubungan secara apa? Ya, hukum itu terkadang berhubungan ya, ta'allaq ya, berhubungan mengenai kepada kita secara tertib, secara berurutan. Ya, misalnya kalau nggak bisa ini ya kalian ini. Misalnya kalau nggak bisa wudhu, misalnya nggak nemu air untuk wudhu ya tayamum. Secara tertib ya. Awil badal atau pengganti. Nah, kalau wudhu tadi itu pengganti ya. Kalau wudhu itu tadi pengganti. Nanti ada contohnya ya. Ya. Fahyarumul jam'u, ada kalanya haram untuk dikumpulkan. Au yubahu atau boleh digabung. Misalnya wudhu sama tayamum digabung. Kalau misalnya digabung gimana hukumnya? Atau disunahkan untuk digabung. Coba kita langsung bahas sarahnya ya biar lebih jelas ya. Al-hukmu qad yata'allaqu 'ala tartibi ya. Al-hukum itu terkadang ta'allaqu 'ala tartibi. Hukum itu terkadang ya ta'allaqu 'ala tartibi au 'alal badali. Hukum itu terkadang ta'alluq ya mengenai kepada kita secara tertib atau secara pengganti. Fayahrumul jam'u, maka haram mengumpulkannya. Ya, ada kalanya haram untuk mengumpulkannya. Misalnya ka'aklil mudzakka wal mayyitah. Seperti makan hewan yang sudah disembelih dengan hewan yang belum disembelih. Berarti bangkai ya. Antara hewan yang sudah disembelih ya halal dan juga bangkai yang haram. Fil awal ya, fil awal berarti tertib ya. Ya. Fa inna kullan minhuma, sesungguhnya keduanya itu ya, antara hewan yang sudah disembelih dengan bangkai, ya juzu akluhu, boleh dimakan. Boleh dimakan. Kedua-duanya itu boleh dimakan. Lakin jawazu aklil mayyita indal ajazi an ghairiha. Tapi diperbolehkan memakan bangkai ketika kita tidak bisa memakan yang selain bangkai. Ya. Jadi ini tertib ya, hukum tertib fil awal tertib ya. Jadi kita boleh memakan bangkai dan tidak bangkai atau yang halal ya, yang sembelih. Tapi diperbolehkannya kita memakan bangkai itu ketika kita tidak menemukan yang halal. Misalnya kita tersesat di hutan misalnya. Ya, kita kelaparan, kalau nggak makan mati ya adanya bangkai, ya udah kita boleh makan bangkai. Ya. Jadi harus tertib ya, harus tertib. Di sini hukumnya tertib ya. Jadi yang halal dulu, yang sembelihan dulu, tapi kalau nggak ada yang sembelihan, maka solusinya ya bangkai. Bangkai. Ini alat tertib. Ini yang disebut alat tertib. Hukum yang mengenai kepada kita secara tertib. Afwan Ustaz. Berarti ada ya. bangkai. Ini kan ka'aklil muzakka wal mayyitati. Berarti boleh kita makan bangkai. Bangkai di sini maksudnya boleh kita makan bangkai itu Ustaz? Iya. Ya kan boleh ketika kita terdesak kan, nggak ada lagi yang mau dimakan. Kalau nggak makan kita mati.
Definisi bangkai itu kan Ustaz, yang disembelih Ya tanpa bangkai bismillah itu kan? yang apa ya? Yang nggak disembelih secara syariat, Mas. Oh iya, itu Ustaz. Iya Ustaz. Jadi yang disembelih dulu, kalau tidak ada baru bangkai gitu Ustaz. Ya intinya yang halal dulu. Kalau nggak ada yang halal, yang haram. Intinya kan kayak gitu. Fayahrumul jam'u, tapi haram untuk digabungkan. Ya, jadi hukum tersebut ya berdiri secara tertib, yaitu yang halal dulu. Kalau nggak ada yang halal berarti yang haram. Tapi kalau digabung, fayahrumul jam'u, itu haram untuk digabung. Ya, jadi nggak boleh makan dua-duanya. Ya, kita makan bangkai dan juga makan yang sembelihan, nggak boleh. Ya, lihurmatil mayyitah. Kenapa kok nggak boleh? Lihurmatil mayyitah haitsu qadara ala ghairiha. Karena bangkai itu haram ketika kita bisa mendapatkan yang lain. Yang halal, ketika kita bisa makan yang halal ngapain? Ya, maka yang bangkai itu haram. Ya, karena halalnya bangkai itu ketika kita nggak menemukan yang halal, yang sembelihan. Alladzi min jumlatihi al-mudzakkar, ya. Yang mana di antara sesuatu yang halal itu adalah yang hewan sembelihan, ya. Hewan sembelihan kan banyak sesuatu yang halal, nggak hanya hewan sembelihan kan. Roti kan nggak sembelihan. Roti, jagung, nasi itu kan nggak sembelihan, halal ya. Intinya itu ketika antara halal, makanan halal dan haram ya. Ya kita makan yang halal dulu, kalau nggak halal nggak ada, yang haram. Tapi apakah boleh bisa digabung? Nggak bisa. Nggak bisa karena apa? Lihurmatil mayyitah, karena hukumnya barang haram atau bangkai ini hukumnya haram ketika kita bisa mendapatkan yang halal. Jelas ya? Iya Ustaz. Contoh lagi, kata zwijil mar'ati min kuf'aini fitani. Fitani berarti badal ya, pengganti. Bukan tertib tapi pengganti. Ya, seperti menikahi dua perempuan yang kufu. Min kuf'aini ya, menikahi perempuan ya yang kufu. Ya, dari dua laki-laki yang kufu ya. Misalnya ada satu perempuan yang menikah dengan dua laki-laki ya, ada dua laki-laki yang kufu, yang setara ya. Ya, kalau kalian belajar bab nikah kan setara ya. Karena kan ada kesetaraan dalam menikah dalam Islam itu. Fa inna kullan minhuma yajuzu Bisa tajwizu. bisa diulangi Ustaz, perempuan menikahi dua laki-laki? Apa? Ibaratnya Ustaz, afan belum ngeh. Iya, menikah satu perempuan ya, menikahi dua laki-laki. Fitani itu maksud badal. Tadi kan tertib. Kalau yang masalah bangkai tadi ini badal pengganti berarti. Coba kita baca. Fa inna kullan minhuma, bahwasanya dua laki-laki itu boleh ya juzu tajwiz minhu, boleh bagi perempuan tadi untuk menikahinya. Tapi badalan anil akhor, sebagai pengganti dari yang lain. Pengganti. Ai lam yatazawwaj minal akhor. Ya, lam tazawwaj minal akhor, yaitu ketika perempuan tersebut tidak memilih salah satunya, maka boleh salah satu. Ya. Jadi ada dua laki-laki, boleh nggak perempuan itu menikah perempuan, ada dua laki-laki yang sama-sama kufu ya, misalnya Zaid sama Ali misalnya, ada perempuan misalnya, ini sama-sama kufu, sama-sama sederajat gitu loh, maksudnya layak untuk dinikahi, layak untuk menikah dengan perempuan satu ini. Nah, maka bagi perempuan ini boleh memilih di antara satunya, boleh ya, boleh memilih ini sebagai pengganti dari yang satunya, atau boleh milih Ali sebagai pengganti dari Zaid. Jadi sebagai pengganti ya, sebagai pengganti ya, nggak harus. Kalau yang tadi awal kan yang bangkai kan harus itu dulu berurutan ya, harus yang halal dulu, nggak boleh pindah yang haram. Baru kalau yang halal nggak bisa didapatkan, baru yang haram nggak apa-apa. Tapi kalau yang kedua ini secara pengganti, Mas, tinggal milih. Boleh ini, nggak harus ada uzur dulu, nggak harus, nggak. Jadi pengganti ya. Boleh milih Ali, boleh milih Zaid, terserah kamu. Ya.
Berarti alal badal ya sebagai pengganti. Beda kalau yang tadi yang awal. Kalau yang awal itu nggak secara pengganti, tapi secara tertib. Ya, usahakan yang halal dulu. Ya, nggak boleh pindah yang haram. Ya, ya. Baru kalau yang halal nggak bisa didapatkan, nggak bisa dapat yang halal, makanan halal, baru boleh yang bangkai. Nah, tapi kalau yang kedua ini alal badal pengganti. Ya, kita boleh milih salah satunya. Ya, antara Ali dengan Zaid ya makano ya terserah mana perempuan ini mau milih yang mana gitu loh. Nah, itu alal badal namanya. Wa yahrumul jam'u bainahuma, tapi haram untuk digabungkan. Aku mau dua-duanya, haram, enggak boleh. Aku mau dua-duanya, aku mau menikahi dua sekaligus antara Ali dan Zaid. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh karena perempuan kan enggak boleh menikah dua kan. Lebih dari satu enggak boleh. Paham ya bedanya ya dengan yang pertama ya? Ya Ustaz, tapi laki-laki boleh 4 ya Ustaz. Iya, laki-laki boleh, tapi kalau perempuan nggak boleh. Jadi yang pertama itu tertib ya, tertib dalam artian harus yang halal dulu, nggak boleh pindah-pindah. Kalau ada yang halal nggak boleh pindah yang haram. Kecuali kalau agak halal nggak ada, maka tertib pindah ke haram. Tapi kalau digabung nggak boleh, ya. Makan bangkai dengan makan roti misalnya nggak boleh. Tapi kalau yang kedua nikah ini badal, alal badal pengganti. Dalam artian kita nggak apa milih, nggak harus tertib ya. Kita boleh menikah dengan Zaid atau boleh nikah dengan Ali, terserah. Tapi kalau digabung nggak boleh. Au yubahul jam'u, atau tadi kan haram ya, haram untuk digabungkan. Ini ada kalanya boleh digabung, Mas. Boleh digabung. Boleh ya. Tadi kan awalnya haram, ini boleh. Kalau wudhu itu yang seperti wudhu dan tayamum fil awal, ya. Fil awal, wudhu dan tayamum ini tertib kan, tertib ya. Dalam artian harus wudhu dulu, nggak boleh tayamum. Kalau bisa wudhu ya nggak boleh tayamum, tertib berarti kan ya. Tapi ketika nggak bisa wudhu maka boleh pindah ke tayamum ya. Nggak boleh kita bisa wudhu ada air tapi mau tayamum nggak boleh. Harus urut ya. Makanya fil awal maksudnya ini tertib. Tapi ini boleh digabung. Ini yubahul jam'u ya, ini boleh digabung. Ya, ini tertib yang boleh digabung ya. Fa inna tayammum inna ma yajuzu indal ajzi minal wudu. Tayamum itu diperbolehkan ketika nggak bisa wudu. Misalnya sakit atau nggak sakit tapi nggak ada air. Maka boleh pindah ke tayamum. Ya, urut ya. Pokoknya boleh tayamum ketika nggak ada wudu. Ketika selama bisa wudu maka nggak boleh tayamum. Pokoknya yubahul jam'u bainahuma. Terkadang boleh digabung dua-duanya. Katayammumi ka'an tayammama, seperti tayamum li khaufi bud'i burriman amma udruhu mahallal wudu. Seperti khawatirnya atau takutnya kesembuhan ya, bud'i itu lama ya. Khawatir lama, bur'i itu kebebasan kesembuhan orang yang udurnya itu banyak ya. Misalnya luka-luka ya, misalnya habis kecelakaan badannya itu luka. Katanya dokter kalau kamu kena air, Mas, kamu bakal tambah parah, maksudnya sembuhnya tambah lama. Nah, itu kan boleh tayamum kalau kayak gitu kan? Boleh tayamum kalau kayak gitu. Ya, boleh tayamum. Ya. Maka dia tayamum sama ketika itu dia tayamum ya. Cuma tawaduk, tapi kemudian setelah tayamum ternyata dia aku pengen wudhu aja lah. Enggak apa-apa, sembuh lama enggak apa-apa. Aku pengen wudhu juga, enggak apa-apa. Aku mau menanggung ya. Ya. Cuma tawaduk, kemudian dia wudhu mutahammilan masyaqqata bur'il, dengan mengambil resiko, berani mengambil resiko dia akan lama sembuhnya nanti sakitnya itu, boroknya tadi itu. Fa'in ya, maka itu nggak apa-apa. Jadi digabung kan ya antara wudhu dengan tayamum ya. Boleh kayak gitu, boleh. Jadi tayamum dulu tadi karena ada uzur kan. Kata dokter kalau kamu wudhu kamu bakal lama sembuhnya, maka pindah ke tayamum. Cara tertib kan ya, tertib ya. Jadi nggak boleh tayamum kamu kalau bisa wudhu. Ini kan nggak bisa wudhu, berarti boleh tayamum. Tapi setelah tayamum dia aku wudhu aja lah. Ya, misalnya aku wudhu saja lah. Aku nggak mau tayamum, wudhu saja. Misalnya kayak gitu. Aku wudhu saja. Nah, itu boleh. Ya, dengan dia menanggung bahwasanya dia akan lama sembuhnya. Ya.
Wa in ya, maka nggak apa-apa ini ya. Walaupun wa in batola biwudu'i tayamumu. Walaupun nanti konsekuensinya ketika dia wudu ya, maka nanti batal tayamumnya ya. Tapi intinya kan boleh. Ini kan boleh, boleh digabung ya, antara wudu dengan tayamum ya. Contoh lagi ya, yang badal tapi boleh digabung. Tadi kan yang badal tapi tadi yang tertib tapi boleh digabung. Ini yang badal tapi boleh digabung ya. Kasatril aurati bitaubaini. Seperti menutup aurat dengan dua baju. Fitani ini berarti yang kedua, berarti sebagai pengganti. Dalam artian ada dua baju misalnya. Saya punya dua baju. Ya. Nah, saya boleh milih terserah ya, nggak harus nunggu saya baju ini rusak baru pindah boleh ini. Enggak. Tapi secara perganti ya, dalam artian saya boleh milih ya, baju warna merah atau warna biru terserah saya mau pakai yang mana. Alal badal namanya ya, nggak harus nunggu udzur dulu ya. Nggak harus nunggu udzur dulu. Nah, ini fa inna kullan minhuma yajibul satru bihi badalan anil akhar. Nah, ini boleh kita kalau kita pengen milih salah satunya misalnya baju merah atau baju putih ya terserah. Sebagai pengganti dari yang lain boleh, nggak harus nunggu udzur dulu. Ya, nggak harus nunggu udzur dulu. Ya, boleh. Nggak harus nunggu udzur dulu. Ya. Wa yubahul jam'u bainahuma, tapi boleh digabung ya. Boleh digabung antara keduanya ini boleh digabung ya. Misalnya pakai dua baju. Aku pengen pakai dua baju aja. Baju merah dengan baju putih, baju merah dengan baju biru tadi gabung. Nah, ini boleh. Oh, boleh. Ya, jadi yang tertib contohnya kayak tadi itu antara wudu dan tayamum, yang badal contohnya antara menutup aurat dengan dua baju. Jelas ya? Iya, Ustaz. Yang terakhir atau disunahkan, bahkan disunahkan digabung. Ya. Baik itu secara tertib atau secara badal misalnya. Disunahkan untuk digabung. Tadi yang pertama kan haram untuk digabung. Kayak yang tadi itu apa itu, yang makanan itu ya, halal haram itu. Atau boleh digabung kayak baju, barusan atau wudu atau tayamum. Yang Atau haram yang sunnah. Apa? Yang haram yang menikah dua yang setara. Iya, ya yang menikah itu juga haram itu ya. Nah, ini yang sunnah, bahkan disunnah untuk digabung. Ya. Sunnah untuk digabung. Ya. Wa yusannul jam'u, ya. Yusannul jam'u kahisolik kafaratil wiqo fil awal. Contohnya apa? Seperti hisol ya. Hisol kafaratul wiqo ya, seperti kafaroh jima, Mas, kafaroh jima. Fil awal berarti yang tertib ya. Jadi kan kalau kafaroh jima di bulan Ramadan itu kan kafarohnya urut kan ya. Harus membebaskan apa? Membebaskan budak. Kalau nggak bisa membebaskan budak, apa? Puasa. Ya, puasa. Kalau nggak bisa puasa baru it'am ya, apa namanya? Memberi buka puasa. Memberi makanan kepada orang miskin. Nah, itu kan urut kan ya? Oh, urut ya. Fa inna kullan minha wajibun ya. Setiap satu tadi itu wajib. Lakin wujubul it'am indal ajzi anisyam. Tapi wajibnya memberi makan itu ketika kita nggak bisa puasa. Wa wujubu siyam indal ajzi anil i'taq. Wajibnya puasa itu ketika kita nggak bisa membebaskan budak. Ya, jadi budak dulu, setelah nggak bisa membebaskan budak berarti puasa nggak bisa puasa karena misalnya tua atau apa, stamina nggak ada, maka memberi makan. Nah, itu boleh digabung nggak? Semuanya. Kalau saya pengen semua, Ustadz, saya pengen membebaskan budak, pengen puasa, dan juga pengen memberi makan. Nah, boleh. Bahkan sunnah. Wa yusanul jam'u bainaha. Sunnah digabung. Ya, ya, sunnah digabung. Boleh tiga-tiganya. Boleh. Wayan bikullin kafaroh ya. Niat ya membebaskan budak, niat kafaroh, puasa niat kafaroh, memberi makan niat kafarotul jima. Walaupun sakotot zohiron bil ula. Walaupun kafarohnya itu gugur dengan kita melakukan yang pertama. Walaupun kita pengen digabung kan. Kita misalnya melakukan pertama apa? Misalnya membebaskan budak. Dengan membebaskan budak itu kita udah gugur kafarohnya. Tapi nggak apa-apa. Saya pengen nambah puasa, Ustaz. Kamakila ya sebagaimana dikatakan
yanwi bis sholat al mu'addah, seperti kita sholat i'adah ya. Misalnya antum sholat ya, misalnya antum sholat i'adah tadi, misalnya saya sholat jamaah dengan 1 orang misalnya. Kemudian beberapa menit kemudian ada jamaah yang lebih banyak. Nah, itu kan disunahkan kita mengulang sholat kan, karena jamaahnya lebih banyak atau imamnya lebih fasih. Oh, imamnya ini imam orang soleh ini. Nah, itu kan disunahkan untuk mengulang kan sholat kan, ya. Nah, yanwi bis sholat di al mu'addah al fardhu ya. Kita niat dengan sholat yang kedua tadi, sholat yang ada tadi, sholat niat fardu, sama niat fardu. Wa in saqata bil fi'li awalan. Walaupun kewajiban sholat kita itu sudah gugur dengan kita melakukan sholat yang pertama tadi, tapi tetap di sholat yang kedua kita diniatkan sholat fardu. Walaupun kewajiban kita fardu kita sholat itu sudah gugur dengan kita melakukan sholat yang pertama, tapi tetap kita diwajibkan untuk niat fardu ketika mengulang sholat tadi. Ya, contoh kedua, ini kan yang tertib ya. Wa kahisoli kafarotil yamin, kafaro yamin. Tadi kan yang pertama kan kafaro yamin ya. Kafaro jima di bulan Ramadan. Ini kafaro sumpah. Ketika kita melanggar sumpah itu kan ada kafarohnya. Nah, kafarohnya ini tapi secara tertib ya. Fa inna kullan minha wajibun badalan min ghairihi. Ya, kafaro sumpah ini wajib, tapi wajibnya itu milih. Disuruh milih, ya, milih ya, enggak secara tertib. Kalau tadi kan tertib, kalau harus membebaskan budak dulu. Kalau nggak bisa membebaskan budak baru puasa. Kalau bisa puasa ini. Tapi kalau ini enggak, disuruh milih ya. Dari awal disuruh milih, enggak harus tertib. Ya. Illam yaf'al ghairahu minha nadharan ila dhahir ya, melihat kepada dhahir. Ya. Jadi kalau kita nggak mau puasa ya kita membebaskan budak. Atau kalau nggak kita mau membebaskan budak ya memberi makan misalnya ya. Kafaro sumpah ya. Wa in kana tahqiq mamarro. Ya, wa in kana tahqiq mamarro. Walaupun tahqiqnya itu seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya ketika minan al wajib al qadrul mustarak ya. Bahwasanya wajibnya kafaro sumpah itu qadrul mustarak fi dimni ayyim ayanin minha. Ya. Walaupun wajibnya ya terserah ya. Wajib kan misalnya kayak tiga perintah itu ya, 3 perintah ya. Misalnya membebaskan budak, memberi makan sama puasa. Wajibnya ini di antara gabungan 3 ini, yang mana kita pilih ya terserah, ya. Yang mana kita pilih ya terserah. Maka ketika kita melakukan salah satunya ya berarti nanti gugur, ya. Wa yusannul jam'u bainaha. Nah, tapi disunahkan menjamak. Oh, saya pengen semuanya, Ustaz. Saya pengen membebaskan budak, saya pengen puasa, atau saya pengen memberikan makan, memberikan baju misalnya. Terserah. Ya, memberikan baju. Nah, ini ya disunahkan. Tapi kalau kafaratul yamin ini kalau nggak salah itu yang pertama itu membebaskan budak kalau nggak salah ya. Membebaskan budak, kalau nggak bisa membebaskan budak berarti nanti setelahnya harus ada tertib pertama. Pertama itu tertib, setelahnya baru badal. Ya, harus memberikan budak dulu. Kalau nggak bisa memberikan budak nanti ada 3 pilihan ya. Puasa, memberikan makan, atau memberikan baju kepada orang miskin. Nah, yang terakhir ini 3 ini milih ya, suruh milih badal. Serah. Ya, kalau itu kafaratul yamin. Coba dicek itu ya di fikih atau di ayatnya itu kan ada itu di surat Al-Maidah. Juz 7 itu, juz 7 awal-awal itu kalau nggak salah ya. Takut saya salah. Yang itu ya, Ustaz. Ya. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya. Au kiswatuhum au tahrir raqabah. Ya, Ustaz. Ila akhirih ya. Saya nggak hafal, lupa. Ya, Ustaz. Betul. Gimana? Jelas ya? Ana mau bertanya, Ustaz. Permasalahan ini ya. Ya, apa? Insyaallah. Mau bertanya, Ustaz. Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Iya, silakan. Terkait masalah mengulang sholat, Ustaz. Kan seorang istri perempuan kan sunnah sholat di rumah, Ustaz. Nah, kadang itu kan suaminya sholat di masjid, nanti pulang di rumahnya sholat bareng istri. Biasanya itu gimana, Ustaz? Jamaah bareng istri. Tapi sudah sholat di masjid.
mengulang sholat. Ya nggak apa-apa, Mas. Masuk Kan di sini tadi. itu termasuk menolong kan, Mas. Misalnya nggak usah sama istri ya. Misalnya saya nih telat sholat nih ketiduran misalnya. Saya telat sholat ketiduran. Masnya ini tadi udah sholat gitu loh. Saya pengen jamaah ya. Saya nggak pengen ketinggalan jamaah karena udah istiqomah jamaah. Ya. Saya minta tolong kepada Mas Yunus. Mas Yunus, tolong dong temenin saya sholat. Nah, itu sodako Mas bagi sampean. Itu ibaratnya itu kayak kalau nggak salah di Matul Mu'in ya ada itu ya. Jadi menolong teman yang ketiduran ya, dia itu pengen jamaah minta tolong kepada kita. Nah, itu dianjurkan malah. Itu ya ada yang bagus itu Mas. Masalah. Tapi kalau sunnahnya ya ada itu apa? Sunnahnya ya ada itu kalau bisa sholat yang kedua itu lebih bagus daripada sholat yang pertama. Misalnya jamaahnya lebih banyak atau imamnya lebih fasih, qori ataupun lebih alim, lebih ahli fikih atau kiai atau siapa, nah, itu disunahkannya seperti itu. Kalau Ya, Ustaz. yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Ustaz. Oke ya, kita besok sudah masuk permasalahan apa namanya? Permasalahan inti usul fikih ya, mukadimah kita udah selesai alhamdulillah. Ya, kita besok insya Allah ya, besok kita masuk ke ini, Kitabul Awal. Ya, kita masuk pada usul fikihnya, insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Sampai ketemu besok ya. Ya, Ustaz. Oke, wallahu a'lam bishawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, di mana Bu? Afwan besok jam berapa ya? Itu belum tahu juga saya itu, ya saya nggak tahu. Ya kemungkinan ya setelah duhur gini. Baik Ustadz, syukron, jazakallah khairan kasiran. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.